Nuri kalau hasalit makampeng mabdurel hansi ma hoy na usia sa alekat. Haimlum. Hemluin. Bapa mama hemluin ok. Kebahagiaan yang dijanjikan, tetapi pada akhirnya kesedihanlah yang disajikan. Awalnya keselamatan yang ditawarkan, tetapi pada akhirnya penolakanlah yang dikabarkan. Awalnya cinta yang ditabur, tetapi pada akhirnya dukalah yang dituai. Ya, akhirnya aku menuai luka. Luka karena dibenci, luka karena ditolak, luka karena dijual dengan 30 keping perak, luka karena disangkal, luka karena ditampar, luka karena ditendang dan disipak, luka karena diludahi, luka karena diseret, luka karena dicambuki dengan cambuk yang bersimbah, luka karena jatuh dan ditimpa beban dosa, luka karena ditelanjang, luka karena dipaku. Dan ada begitu banyak luka yang tak terhitungkan hingga berakhir pada luka karena ditikam pada lambungku dengan tombak kedosaan. Sungguh, aku telah menanggung banyak luka. Ketika ku sadari, ternyata ada banyak ribuan luka bernanah di tubuhku. Ada ribuan bilur yang menghiasi badanku. Dan lebih sadis lagi, ternyata ada beratus ribu tetesan darah yang telah hilang terbuang dari tubuhku. Dan ketika mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, aku sungguh tenggelam dalam lautan penderitaan, menatap kegelapan dan semakin berproses dalam kesakitan. Aku merasa aku adalah manusia yang paling malang dan paling sial yang pernah ada di bumi. Aku telah lahir di tempat yang indah dan kini mati di tempat yang lebih hina. Aku telah lahir dengan cara yang cukup sakit dan kini mati dengan cara yang lebih sakit. Aku datang dan diterima dengan cara yang tidak manusia, tetapi kini mati dengan cara yang lebih tidak manusia. Apakah ini yang harus aku tanggung? Tetapi apa salahku? Hei para pendosa, apa salahku? Aku telah merendahkan diri bagi kalian yang tidak apa meninggikan diri. Aku telah memiskinkan diri bagi kalian yang gila akan kekayaan. Aku telah mengosongkan diri bagi kamu yang menyombongkan diri. Bukankah itu belum cukup bagi kalian? Tetapi mengapa kalian melukai aku habis-habisan? Mengapa kalian membuat aku menangis dengan air mata darah? Mengapa kalian membunuhku? Lihatlah, aku telah mati di kayu salib. Lihatlah, aku yang mati tanpa bersalah kepadamu. Lihatlah, aku yang telah kalian. Lihatlah, tangan yang senantiasa memberkati, merangkul, memeluk, menaungi, menjamah dan menyembuhkan kalian, telah kalian paku dan kini tak berdaya. Dari mana lagi kalian akan mendapatkan berkat? Lihatlah, kaki yang selalu menuntun, mengarahkan dan membawa kalian ke sumber kehidupan telah kalian paku dan kini tak berdaya. Dengan siapa lagi kalian akan berjalan menuju ke sumber kehidupan? Lihatlah, lambungku telah kalian tikam dengan tombak kedosaan dan kini tidak pernah berhenti mengalirkan air dan darah. Tubuhku bergelimangkan darah, beratus ribu tetesan darah yang hilang terbuang dalam tubuhku.
Aku hampir kehabisan darah dan membuat aku sungguh haus. Aku haus, tetapi tidak seorang pun dari kamu yang memberikan aku air segar. Hanya anggur asamlah yang aku nikmati. Sungguh aku adalah anak domba yang telah kalian bantai demi merayakan Paskah. Tubuhku tidak layak lagi disebut sebagai bait Allah. Tubuhku yang kudus dan suci telah kalian cemari dengan dosa-dosa kalian. Tubuhku yang begitu mulia dan begitu luhur telah kalian permainkan dan lukai habis-habisan, hingga aku terpaku kaku dan mati di kayu salib. Hei para pendosa, mengapa kalian membunuhku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku berkuasa atas langit dan bumi? Tidakkah kalian tahu bahwa aku berkuasa atas kehidupan dan kematian? Tidakkah kalian lihat alam semesta takut dan takluk kepadaku? Matahari takut dan menghentikan sinarnya. Gunung dan bukit batu terbelah dan runtuh. Langit tergoyah dan terjadinya gempa bumi yang amat sangat dahsyat. Tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai bawah. Dan aku telah menjumpai kematian, mematikan kematian dan membangkitkan orang-orang mati. Tetapi kalian masih menyombongkan diri dan seakan-akan kalian tidak merasa bersalah. Hei para pendosa, jika aku murka terhadap kalian, siapakah yang dapat bertahan di hadapanku? Bukankah kalian semua akan binasa? Hei para pendosa, sekali-kali jangan pernah mencoba mengharapkan surga jika perbuatanmu menjanjikan neraka. Jangan pernah merasa pantas untuk surga jika hidupmu menjanjikan kebinasaan. Dan jangan pernah berbangga dengan perbuatan baikmu di hadapanku, karena perbuatanmu tidak akan pernah memuaskanmu. Gampang sekali jika aku membinasakan dan menyelenyapkan kalian semua. Kekuatan pasukan prajuritmu tidak ada bandingnya dengan kekuatanmu. Kuasa kerajaan duniamu tidak ada bandingnya dengan kuasa kerajaanmu. Jika aku mampu balas semua perbuatan jahatmu terhadapku, maka detik ini pun kamu akan lenyap. Detik ini pun kalian semua akan lenyap. Tetapi syukurlah, syukurlah karena kerahimanku tidak pernah habis. Sungguh, ketika aku memberikan kerahimanmu kepada kalian, aku memperbesar lagi kerahimanku. Kerahimanku amat sangat besar, dan tidak ada otak manusia maupun malaikat yang dapat menyelaminya. Inilah alasan mengapa aku berani membela kamu di hadapan Bapakku. Ya Bapa, ampunilah para pendosa ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan membela kamu di hadapan Bapakku, kini aku mengerti apa artinya salib, apa artinya terluka, apa artinya menderita, dan apa artinya mati. Ya, akhirnya aku mengerti bahwa kesakitan yang menyelamatkanmu lebih baik daripada kesenangan yang menghancurkanmu. Akhirnya aku tetap setia pada salib, mencintai salib, menjadikannya milikku, menjadikannya jalan bagimu menuju keselamatan, mempercayakannya kepada kehendak Bapa, dan akhirnya aku menyerahkan nyawaku kepada Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Wahai para pengendara waktu, sungguh Kristus adalah anak Allah. Kristus yang terluka telah menunduk kepala dan kini tenggelam dalam malam. Kristus yang tersalib telah menghapus aib kita di hadapan Bapanya. Dan kini aku, kamu, dan kita telah ditebus oleh Kristus. Teruntuk kamu yang menerbitkan pagi dan menenggelamkan senja. Teruntuk kamu yang berjanji untuk setia, dan teruntuk kamu yang belajar untuk tidak berhenti berjuang. Ingatlah bahwa hidup itu keras, tetapi Tuhan kita hebat. Percayalah dan bersandarlah pada salib Kristus, bersandarlah pada Tuhan yang telah mati di kayu salib,
Dan hendaklah awal dari segala sesuatu adalah penghormatan kepada Allah, dan akhir dari segala sesuatu adalah cinta kepada salib Kristus. Cintalah salib Kristus, sebab salib itu menyelamatkan, walaupun mengingatkan bahwa kita harus menderita. Salib itu membebaskan, walaupun mengingatkan bahwa kita harus mengangkat jiwa kita mengatasi hal-hal duniawi. Salib itu menghidupkan, walaupun mengingatkan bahwa kita harus mati. Tetapi pada akhirnya, salib itu membahagiakan, karena ia tidak menjanjikan kebinasaan, melainkan keabadian. Teruntuk kamu semua yang sedang mendengarkan suaraku, cintailah dan bertahanlah dengan salib Kristus sampai surga menjadi tempat terakhir kita. Tuhan sertamu dan tetap setia sampai